mahasiswi tewas di kamar indekos. Sang mahasiswi nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 Mall Paragon Semarang. Penyebab kematian mahasiswi FISIP Universitas Indonesia yang tewas setelah terjatuh dari lantai 18 apartemen. Saudara, seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Poppy Amalia. Pembahasan kali ini bicara mengenai kesehatan mental lagi. Kenapa? Karena kamu lihat gak sih akhir-akhir ini banyak banget ya teman-teman kita yang mengalami kesedihan, kemarahan. Bahkan ada banyak banget yang laporan ke saya tuh ada keinginan rasa depresi ya, atau keinginan untuk bunuh diri. Itu banyak banget. Kenapa sih dan apa yang terjadi? Udah gitu banyak banget nih HR atau HRD yang mempertimbangkan banget untuk menerima generasi Z, katanya seperti itu. Walaupun kalau saya nerima generasi Z semua malahan. Nah, tapi kenapa sih pengolahannya dan apa yang terjadi akhir-akhir ini? Kemudian juga banyak banget kalau kita ngeliat perempuan-perempuan di Indonesia nih kayak mudah sekali untuk tantrum ya, mudah sekali marah, dan bahkan postingan-postingan kita lihat akhir-akhir ini di TikTok, di IG, itu keributan dengan keributan satu dengan yang lain, kayak menormalisasikan sebuah kondisi kemarahan dan mereka bisa saut-sautan ribut gitu kan. Kita melihat suasana psikologis masyarakat Indonesia kok lagi nggak baik-baik aja sih. Penasaran, makanya aku langsung kemari nih ke Kementerian Kesehatan untuk menanyakan langsung dengan pakarnya. Mungkin dapat memberikan potret sedikit bagaimana keadaan masyarakat Indonesia dan bagaimana penanganannya sebaiknya harus kita lakukan. Bersama saya di sini ada seorang dokter yang menaungi menjadi seorang direktur pelayanan kesehatan kelompok masyarakat rentan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Namanya agak berubah nih dan panjang ya, karena sebelumnya saya taunya adalah direktur kesehatan jiwa. Nah, sekarang ini berubah. Kita ngobrol langsung yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Poppy. Dok, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat mental dan fisik? Alhamdulillah. Nih dok, banyak pertanyaan, aku mewakili netizen aja ya. Karena selaku pengamat dan pemerhati peduli terhadap masalah masyarakat Indonesia, terutama bidang psikologi. Ini kenapa sih akhir-akhir ini masyarakat Indonesia tuh banyak banget yang emosi itu nggak stabil gitu loh. Saya ingat dari postingan-postingan ya, kayak mereka mengeluarkan statement untuk negatif atau mencaci maki orang. Bahkan banyak kasus pembunuhan di keluarga gitu kan. Kemudian juga banyak orang yang bunuh diri di live-in, ditontonkan. Banyak kasus bullying. Nah, sebenarnya apa yang terjadi sih dengan masyarakat Indonesia nih akhir-akhir ini, dok? Ya, saya kira sih masalah yang tadi Mbak Poppy sampaikan itu kayaknya bukan hanya terjadi di Indonesia deh ya. Itu kayaknya memang suatu gejala global terkait dengan macam-macam ya. Dan sepertinya kalau saya lihat statistik ya, permasalahan ekonomi itu menjadi penyebab nomor satu hal-hal yang sifatnya menjadi masalah kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Baru urusan keluarga, urusan bully, tapi nomor satu itu lebih dari separuh itu adalah terkait dengan penyebabnya adalah masalah finansial. Sekarang ekonomi tidak baik-baik saja. Secara global. Secara global, ya kan? Kemudian gara-gara ekonominya kayak gini, kemudian banyak yang di PHK, ya. Harga-harganya meningkat, ya. Mungkin pajak juga tinggi. Jadi akhirnya orang tertekan kan. Gimana nih untuk bisa menghidupi keluarganya atau dirinya sendiri, ya stresnya tinggi. Nah, kemudian tadi kalau yang Mbak Poppy sampaikan, kenapa kok sampai ke berantem aja muncul di TikTok gitu kan? Ya mungkin itu ada salah satu cara dia untuk cari uang gitu kan? Oh, oke. Gitu. Jadi dengan semakin cara banyak viral. viewers ya itu viral. Tuh. Atau mungkin di sisi lain kalau dia nggak cari uang dari situ, mungkin dengan adanya dia men-share permasalahan ini, dia merasa mencari dukungan gitu kan. Nah, itu kan juga macam-macam motifnya orang untuk
sharing atau menampilkan di media sosial itu kan macam-macam. Tapi menurutku ini memang harus ada perbaikan tanda kutip ya. Karena sekarang sih permasalahannya bukan lagi kekurangan akses terhadap informasi. Kalau justru saya melihat kelebihan akses. Oh, kelebihan juga Ya, mempengaruhi ya? Mempengaruhi. Justru yang penting adalah masyarakat harus tahu informasi apa sih yang dibutuhkan sebetulnya. Selektif jadinya. Selektif. Karena informasi itu banyak banget. Terutama tadi golongan Gen Z gitu ya. Itu lebih percaya kepada influencer ketimbang saintis, ketimbang orang-orang guru. Itu dia lebih percaya influencer. Jadi ini kan bergeser nih. Nah, Ya. tergantung influencernya kan. Dia sharing atau dia menginformasikan sesuatu yang Negatif. ya yang benar apa enggak. Jadi pokoknya viral deh. Nah, itu kan bahaya juga. Iya, kalau yang ditontonkan adalah hal-hal yang keributan, ya Iya, kan? iya. Akhirnya followersnya itu akan menormalisasikan keributan itu. Ya. Bahwa kalau menyelesaikan masalah adalah ribut aja di sini, caci maki orang aja, gitu Iya, kan? iya. Bagaimana nih dokter menilai kondisi kesehatan jiwa masyarakat Indonesia secara keseluruhan? Ada datanya nggak, dok? Iya. Jadi kalau data-data yang ada ini yaitu dari Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 nih. Ya. Ya. Ini ada beberapa saja nih. Jadi 4 dari 1.000 rumah tangga itu mereka memiliki anggota rumah tangga yang psikosis. Oh. Jadi yang tanda kutip ODGJ gitu Ya, ya. psikosis itu artinya mengalami masalah secara Masalah mental. ya, kalau gitu. orang umum mungkin ngomongnya gila gitu ya. Ya, gitu. Tapi meskipun kalimat itu nggak boleh digunakan, ini biar teman-teman tahu. Gitu ya. ODGJ. Ya, ODGJ. Berarti dari setiap, gimana dok tadi, dari setiap 4 dari 1.000 rumah tangga 4 dari itu 10 rumah tangga. punya salah Anggota. satu anggota keluarga yang psikosis. Oke. Ya. Kemudian 6,6% rumah tangga dengan ART yang psikosis tadi itu punya anggota yang pernah dipasung. Masya Allah. Jadi angka pasung masih terjadi. Kemudian sekitar 1,4% penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun itu depresi, pernah mengalami depresi. Lebih dari jadi usianya di atas 15 tahun. Itu ya. pernah mengalami depresi ya? Sekitar 1,4%-nya. 1,4. Kemudian 2% penduduk umur lebih dari 15 tahun itu memiliki masalah kesehatan jiwa. Jadi kalau masalah kesehatan jiwa itu kan memang spektrum ya. Dengan gejala yang paling berat tadi ODGJ gitu kan. Tapi masalah itu kan mulai dari gangguan tidur, gangguan makan, ya kan, gangguan pemusatan pemikiran, itu kan sudah mulai ada gangguan. Itu bertahap ya? Ya, jadi spektrum dari mulai yang ringan sampai yang berat. Itu ada sekitar tadi 2%. Ya. Ada 0,25% penduduk dengan usia lebih dari 15 tahun itu pernah punya pemikiran mau bunuh diri. Ya, 1/4% itu pernah punya pemikiran mau bunuh diri. Wah, kemudian yang terakhir itu prevalensi bunuh diri di Indonesia 2021 itu ada sekitar 1,64 per 100.000 penduduk. Ya. Itu mengalami bunuh diri. Meskipun itu mengalami artinya udah ya? Ya, tapi itu kan perkiraan ya, Ya. perkiraan. Tapi yang terlaporkan itu baru sekitar 3.500-an. Wih, banyak banget tuh, merinding lah. 1.500. Kalau ini kalau yang angka ini kalau dihitung 1,64 per 100.000 itu jadi 3.500-an. Jadi masih ada yang belum melaporkan. Ya, belum melaporkan. Jadi ada sekitar 3 kali lipat lah dari yang belum melaporkan. Nah, berarti tadi ya dokter menyatakan ada spektrum ya. Jadi tahapan-tahapannya itu menuju ke arah yang berat. Iya. Tapi kalau dari awal preventif mereka sudah menanggulanginya, itu akan lebih baik. Iya. Gitu kan? Kayak misalnya kamu udah mengalami kesulitan tidur, insomnia. Iya. Karena sekarang lagi ngetren. Thanks insomnia. Apa? Thanks insomnia. Karena dia ada tagline. Oh, gitu. Menyebar nih di kalangan mahasiswa. Hah?
Jadi mereka set thanks untuk insomnia. Jadi ada tagline-nya. Karena dia bisa belajar gitu atau gimana? Main games. I see. Ini juga ya? Jadi mereka dibikin stiker-stiker, Hah? tempel malahan. Jadi di tasnya atau di mana-mana tuh thanks insomnia. Di laptopnya ada tempelan-tempelan gitu loh. Jadi mereka malah bersyukur bisa insomnia. Berarti dia nggak tahu sebetulnya itu sebenarnya nggak Bahaya. bener gitu. Nah, satu lagi kalangan artis. Karena aku temenan sama mereka semua kan. Di kalangan artis teman-teman aku nih, malam tuh nggak tidur. Min rata-rata. Aku nggak usah sebutin ya. Min rata-rata, mereka cerita sendiri gitu. Janjian pagi, gue nggak bisa pop kalau pagi, gue harus minum obat tidur. Jadi mereka itu malam nggak ada yang tidur, semuanya on. Karena ngapain dia kalau malam ngapain? Ya bikin lagu lah, Oke. kemudian berpikir lah, menemukan ide-ide biasanya, gitu loh. Ini teman-teman aku, jadi sekitaran aku tuh kayak gitu malam tuh nggak tidur, besok pagi baru tidur. Jadi kalau saya janjian sama dia, Harus sama sore. mereka, dia ngomong gini, ya udah kita ketemuan pagi. Kalau aku kan bener-bener morning people. Manusia pagi ya. Nah, sementara mereka tuh owl people. Dia bilang kita nggak ketemu pop, gitu. Ketemunya sore. Sore. Nah, gitu loh. Dia baru bangun. Dia baru bangun. Jadi baru bangun tuh jam 2, jam 3. Mau penyanyi kek dok. Nah, mau artis atau manajernya kayak semuanya paket. Oh gitu. Seperti itu. Nah, bayangkan mereka adalah influencer. Iya. Ya menormalisasi tadi kan. Yes. Jadi akhirnya orang-orang kalau mau nonton live-nya itu kan di malam. Oh, jadi akhirnya nyebar ya. Ya. Jadi orang lain harus ngikutin jamnya dia. Ya, kita kan harus panggil teman-teman artis nggak sih? I see. Untuk dengan moga-moga sih dengan tayangan ini akhirnya teman-teman menyadari bahwa ada yang salah kalau kamu sulit tidur malam. Ya. Gitu kan? Kemudian ada yang salah sama kamu kalau makan kamu nggak bener. Ya. Bener kan? Iya. Aku tadi pas naik ke lift aja, di situ ada poster yang menyatakan bahwa gula, kamu tuh jangan mengkonsumsi gula, pokoknya intinya gitulah. Iya. Nah, ini kan sekarang banyak juga anak-anak yang akhirnya kena ginjal di usia muda, gitu ya dok ya. Artinya konsumsi minuman-minuman manis. Iya. Sambil lihat TikTok. Melihat Sambil TikTok, lihat live. influencer Iya. makanan. Iya. Ya kan, makan di sini manis. Jadi kayaknya udah mulai bergeser dan nggak heran kalau akhirnya mengalami masalah secara mental. The majority kan. Yes. Yang mana gitu. Tapi saya kira sih perlu tadi menunjukkan kepada masyarakat yang normal itu yang mana sih sebetulnya. Gitu kan. Tubuh kita itu kan sebetulnya semua akan terhubung dengan alam ya. Kenapa kok orang beraktivitasnya siang? Karena matahari itu energi. Ya. Dia Itu kan alasannya. mendapatkan energi dari mana-mana, maksudnya dari matahari kan gitu. Nah, kenapa kok dibuat malam? Karena memang energinya sudah nggak ada, sehingga dia memang harus waktunya tidur. Jam biologisnya. Jam biologisnya itu. Nah, dampaknya apa dok? Kalau misalnya ya mereka ngebalikin jam tidurnya pagi ke siang, gitu. Malam yang mereka on, dampak terhadap tubuh tuh apa sih dok? Ya sama lah, itu kan organ itu semua sama lah kayak mobil ya. Mobil yang dipakai secara teratur akan lebih tahan lama dibandingkan dengan mobil yang dipakainya itu awut-awutan. Ya sama. Organ kita itu kan butuh istirahat, ya kan, butuh ya bekerjanya kalau dia teratur akan baik. Nah, apa namanya itu? Defaultnya tubuh kita itu siang dia memang harus bekerja, gitu ya. Kalau malam nggak ada matahari, nggak ada sinar, dia akan istirahat. Ya bisa dibalik. Cuman ini akan membuat suatu perbaikan atau pembalikan ini itu dilakukan melalui proses evolusi, ya kan? Manusia kan nggak bisa seperti itu. Ya, manusia memang diciptakan seperti ini. Ya, jadi sebaiknya ya tetap Harus harus ngikutin yang jam biologisnya ya. Nah, berarti pada saat orang tidurnya tidak terbalik seperti itu mempengaruhi secara mental dan secara fisik. pasti. Nah, banyak kerusakan-kerusakan, dia tidak meregenerasi sel juga dok, kalau misalnya mereka tidurnya nggak? Iya. Selnya kan tidur itu kan butuh terjadi untuk meregenerasi sel. Nah, regenerasi selnya jadi berubah. Sel yang paling sering terjadi regenerasi kan ya sel-sel darah, ya kulit itu akan sangat Di malam berpengaruh. hari. Pengaruh guys. Jadi kalau kamu pakai skincare ya,
skincare-nya nggak masuk ke kulit, bukan karena masalah skincare-nya, tapi kamu kurang tidur. Iya, Ya kan? betul. Berarti penting banget dari semua hal ini, penting banget tidur tadi ya. Iya, Oke. iya. Terpecahkan ya berarti sekarang. Berdasarkan data terkini, generasi kelompok usia mana yang paling mengalami tendensius masalah gangguan Gangguan jiwa.